X plus Y plus X. Ini sama. Ini apakah bisa dicoret? Enggak. Kenapa nggak bisa dicoret di sini? Karena ini X min Y, ini Y min X. Itu artinya berarti positif X min Y, kemudian yang ini adalah positif Y min X gitu. Atau kalau mau X-nya duluan berarti itu sama dengan X min Y, kemudian yang ini adalah min X, ya min X ya, kemudian positif Y gitu. Jadi ini tidak bisa disederhanakan sebagaimana yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, masih terus semangat untuk terus berjuang dalam tes BUMN ini ya. Kembali lagi, alhamdulillah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tes BUMN. Setelah sebelumnya kita membahas apa saja yang akan diujikan ketika nanti tes BUMN, dan kita sudah membahas tentang tes kemampuan verbal di video sebelumnya. Untuk teman-teman yang belum sempat menonton tentang video tes kemampuan verbal, cara menyelesaikan dan contoh soal dan pembahasan, serta video tentang apa saja yang akan dites ketika tes BUMN, boleh dicek ya di video sebelumnya, kita sudah bahas. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tes kemampuan numerik. Langsung saja ya kita ke soal pertama. Dengan 4 liter bensin, sebuah mobil dapat menempuh jarak 32 km. Jika jarak yang akan ditempuh 56 km, berapa liter bensin yang diperlukan? Jadi ini adalah soal logika sebenarnya ya, dengan logika perbandingan yang sesuai. Jadi logika perbandingan itu adalah ada 2 perbandingan yang sesuai atau setara dan perbandingan yang bertolak belakang. Nah di soal yang ini adalah perbandingan yang setara. Jadi kita bisa tulis dulu nih, kalau 4 liter bensin itu dapat menempuh jarak 32 km. Nah, kalau yang akan ditempuh adalah 56 km, berapa liter bensin gitu. Jadi ini perbandingan yang setara. Boleh langsung saja dibagi. Jadi kalau ketemu pembagian yang setara gini, kita yang pertama kita lakukan adalah mengkalikan silang. Ya, ini adalah soal SD dulu ya. Jadi tanda tanya ini boleh kita ganti dengan variabel X. Jadi kita selesaikan 32 dikali X itu sama dengan 4 kali 56. Jadi X-nya ya, jadi ini X sama dengan 4 kali 56 dibagi dengan ini ya 32. Ya, ini bisa dicoret, 4 dengan 32 ini bisa dicoret jadi 8. 56 dibagi 8 itu sama dengan 7. Jadi 7 liter. Ada jawabannya? Jawabannya C. Baik, soal nomor 2. Yandi berjalan ke arah utara dengan menempuh jarak 2/5 km dalam tempo 5 menit. Berapa jarak perjalanan Yadi dalam 1 jam ke depan? Nah ini juga mirip dengan soal nomor 1, yaitu perbandingan yang senilai. Baik, kita tulis dulu. Jadi kalau Yandi berjalan dengan menempuh jarak 2,5 km, ini waktunya adalah 5 menit. Kemudian kalau Yandi berjalan dalam 1 jam ke depan. 1 jam ke depan ini berarti 60 menit. Ini karena jadi perbandingan itu harus setara ya. Kalau misalnya di sini waktu ya per waktu, kalau jarak ya per jarak gitu. Nah ini 5 menit, kemudian perbandingannya adalah 1 jam atau 60 menit. Jadi harus sama, kalau dalam waktu jam ya jam, kalau dalam menit ya menit. Kemudian berapa kilometer yang ditempuh? Jadi ini dibagi X. 2/5 km dibagi X km sama dengan 5 menit dibagi 60 menit. Baik, sama dengan soal sebelumnya, kita kalikan silang. 5 kali X itu sama dengan
2/5 kali 60. Boleh ini dicoret langsung saja. 60 dan dibagi 15 ini sama dengan 12 ya. Kemudian X-nya jadi 2 dikali 12 dibagi dengan 5. Ini sama dengan 4,24 dibagi 5, 4,8 km. Ada jawabannya? Jawabannya adalah D. Baik, ke soal selanjutnya. Sebuah kebun bunga berbentuk persegi panjang dengan panjang 16 meter dan lebar 12 meter. Oke, kita tulis dulu nih kebun bunganya. Kebun bunganya 16 meter, kemudian lebarnya 12 meter. Sekeliling kebun bunga dibangun jalan. Oke, di sini dibangun jalan. Gimana ya caranya? Oke, dibangun jalan yang lebarnya 3 meter. Oh, ini berarti dibangun jalan nih sekelilingnya. Nah, jalan ini punya lebar 3 meter. Jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini adalah 3 meter. Berapa meter persegi luas jalan itu? Ya, jadi yang dihitung adalah ini ya, yang saya arsir. Berapa sih luas dari yang saya arsir ini? Oke, ini adalah 16 meter. Kemudian di sisi ini dan di sisi ini adalah 3 meter dan 3 meter. Berarti 16 ini ditambah dengan 3 dan ditambah dengan 3, yaitu 22 meter. Kemudian yang 12 ini adalah 12 meter nih dari sini ke sini. Maka panjang dari sini ke sini, lebar dari sini ke sini adalah 12 ditambah 3 ditambah 3, yaitu 18 meter. Jadi yang ditanya adalah ini, bagaimana cara mencari bidang yang diarsir? Bidang yang diarsir itu adalah luas daerah luar ya, dikurang dengan luas daerah dalam. Itu hasilnya adalah daerah yang diarsir. Jadi kita tentukan dulu yang persegi yang ini ya, untuk kebun bunga nih. Kita sebut B ya, sama dengan yang kecilnya dulu. Yaitu cara mencari luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, panjangnya adalah 16, kemudian dikali dengan 12. Ini sama dengan 16 dikali 12, 192 meter persegi. Oke, kita cari yang luas dari persegi panjang yang besar atau yang jalannya. Yang bukan jalan ya, maksudnya yang dikelilingi oleh jalan gitu. Yang besar intinya, yaitu 22 dikali 18 karena panjang kali lebar ya. Jadi 22 dikali 18 ini sama dengan 396 meter persegi. Jadi yang ditanya adalah yang diarsir. Jadi yang diarsir adalah luas dari J dikurang dengan luas dari B. Sama dengan 396 dikurang 192. Jadi dapatnya adalah 204 meter persegi. Jawabannya ada? Ya, ada C. Baik, langsung lanjut ke soal nomor 4. Sebuah wadah berbentuk silinder diisi air sepertiganya. Lalu wadah tersebut ditambahkan air sebanyak 3 liter, sehingga isinya kini menjadi setengahnya. Berapakah kapasitas wadah tersebut? Jadi kita gambar nggak apa-apa deh. Jadi ini ada wadah berbentuk silinder, kemudian diisi air sepertiganya. Kemudian wadah itu ditambah 3 liter. Ketika ditambah 3 liter, volumenya sekarang jadi setengahnya. Ya. Jadi ini logikanya gini.
setengah dari wadah itu sama dengan 3 liter ditambah sepertiga dari wadah gitu kan. Oke, untuk menyelesaikannya setengah dari volume sama dengan 3 liter ditambah sepertiga dari volume gitu. Ya, ini dari volume ya. Jadi untuk memudahkan ini huruf L-nya nggak usah diikutkan karena udah angka ya. Jadi takutnya sebenarnya L ini hanya liter, tapi saya takutnya L ini nanti mengecoh, takut dikira variabel, padahal L ini hanyalah satuan dari liter. Jadi setengah V sama dengan 3 ditambah sepertiga V. Oke, kita kumpulkan variabel yang sama. Oke, kita boleh ya dengan cara kita logika deh kalau bingung. Jadi kan misalnya misalnya 3 sama dengan 2 ditambah 1 gitu kan. Jadi untuk mencari 3 atau untuk mencari 2 nih, berarti sama dengan 2 sama dengan 3 dikurang 1 gitu kan. Berarti kalau untuk mencari 3-nya ini sama dengan 1/3 V dikurang dengan 1/2 V maksudnya. 1/2 V punyanya ini ya, dikurang 1/3 V punya ini. Oke, lanjut ke sini. Disamakan ininya dulu. Jadi 3 sama dengan, ini dibagi 6 ya. 6 bagi 2 kali 1 sama dengan 3. Kemudian ininya dikurang. Ya, 6 dibagi 3 dikali 1 sama dengan 2. Ada V. Karena variabelnya sama jadi kita boleh. Ini kan. Berarti 3 sama dengan 1/6 V. Oke. Boleh kalau begini cara menyelesaikannya boleh dikali silang. Oke. Ya. 1 kali 1. 1 dikali 1 dikali V. Ya. Dikali V sama dengan 3 dikali 6. Jadi V sama dengan 3 dikali 6 sama dengan 18 liter. Ada jawabannya? 18 liter B. Baik, jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor 5. Jika X rupiah dibagi rata-rata kepada N orang, setiap orang akan memperoleh bagian yaitu 180.000. Jika 2 orang lagi bergabung pada kelompok itu dengan jumlah uang yang sama, maka setiap orang akan memperoleh 150.000. Berapa rupiah uang itu? Ya. Ini penyelesaiannya agak panjang ya. Jadi jumlah uangnya si anak-anak, jumlah uang anak-anak itu sama dengan X. Ya, kita belum tahu jumlahnya berapa. Nah, semua anak-anak itu adalah, saya ulang ya, jumlah rupiahnya anak-anak itu adalah X, kemudian jumlah anak itu sama dengan, di sini, mana? N ya. N. Kemudian, kalau misalnya jumlah rupiah X ini dibagi dengan N, maka akan mendapatkan 180.000. Ini ya. Oke. Jika 2 orang lagi bergabung dengan kelompok itu, kan tadi belum tahu tuh jumlah orangnya. Yang kita tahu adalah jumlah ini dibagi dengan N sama dengan 180.000 tapi ini ada dengan ditambah 2 orang lagi dari jumlah anak itu. Maka setiap orang akan memperoleh 150.000 gitu ya. 150.000. Oke. Kemudian berarti kita bisa dapat persamaan X-nya nih. Dari persamaan ini. Dari dua persamaan ini. Persamaan yang pertama kita dapat X-nya sama dengan 180.000 kali N. Gitu ya, kita kali silang nih.
Didapat X sama dengan 180.000 N. Nah, dari persamaan yang kedua ini kita dapat X-nya, kita kali silang juga nih sama X sama dengan 150.000 dikali X, dikali ini ya, N plus 2. Ini dioperasikan sehingga selesai. Di mana ya saya nulisnya? Di sini. X sama dengan, kalau ada perkalian seperti ini berarti dikali dulu ini, kemudian dikali dengan yang ini. 150.000 kali N, 150 N. 150.000 kali N, 150.000 N maksudnya. Kemudian 150.000 kali positif 2, berarti ditambah 300, N-nya lupa. Saya ulang, 150.000 kali N sama dengan 150.000 N. Kemudian 150.000 ditambah positif 2 sama dengan positif 300.000. Sorry. 300.000. Oke. Setelah kita dapat dua persamaan ini, maka kita substitusikan persamaan yang satu ke persamaan yang ini. Kan kita udah dapat nih dua persamaan, jadi kita substitusikan saja. Kita sudah dapat nih bahwa X adalah 180.000 N. Nah, yang ini adalah X sama dengan 180.000 N ditambah 300.000. Oke, kita substitusikan saja. Kita masukkan persamaan yang ini. Nah, X-nya katanya adalah 180.000 N. Kita tulis ya. Ini X-nya dimasukin dari X yang ini. 180.000 N. Dari mana sih 180.000 N? Ini X nih. Ini kan X nih, masukin aja ke X yang ini. X sama dengan 150.000 N ditambah 300.000. Sedangkan X yang ini adalah 180.000 N. Jadi X yang ini boleh dimasukkan X yang ini supaya apa? Supaya nanti N-nya ini ketemu. Oke, kita langsung saja ya. Kalau bingung, kita langsung saja deh masukkan angkanya. Nanti akan insya Allah akan paham dengan sendirinya. X adalah 180.000 N. Kemudian kita tulis sama dengan ini adalah 150.000 N ditambah 300.000. Nah, di sini kita ketemu nih huruf yang sama, N dengan N. Oke, kalau ketemu yang sama gini, kita operasikan yang sejenis. Jadi 180.000 bisa kita operasikan dengan 150.000. Kita apakan? Kita kelompokkan. Nah, ini ada sama kayak yang pembahasan yang sebelumnya, 3 sama dengan 2 ditambah 1. Jadi kalau untuk nyari 1 adalah 3 dikurang 2. Ya, karena ini atau pindah ruas ya, atau boleh dibilang pindah ruas. Oke, kita kelompokkan yang sama 108. Ya, saya mohon maaf ya, ini sangat manual sekali. Semoga kedepannya ada peningkatan saya untuk bisa membeli yang lebih ya, supaya memudahkan teman-teman semua. 180.000 N dikurang dengan 150.000 N. Oke, sama dengan yang ini. 300.000. Ya, kita kelompokkan 180.000 N dikurang 150.000 N. Ini karena hurufnya sama, jadi bisa dikurang. Kalau yang ini karena beda nih, ini nggak ada N-nya, jadi nggak bisa dioperasikan, maka harus dikelompokkan dulu. 180.000 dikurang 150.000, ini sama dengan 30.000. N dengan N, maka N-nya masih ya, sama dengan 300.000. Oke, saya pindah ke sini. Jadi N sama dengan 300.000 dibagi 30.000. N sama dengan 300.000 dibagi dengan 30.000. N-nya sama dengan
10. Ya, 10. 10 saja. Nah, tadi ditanya berapa rupiah orang itu. Nah, ini N ini adalah jumlah anak. Yang ditanya adalah berapa rupiah. Oke, kita masukkan ke yang pertama. Substitusikan kembali ke yang pertama. X sama dengan 180.000 kali N. Jadi 180.000 kali N-nya sudah ketemu 10. 180.000 kali 10 sama dengan 1.800.000 rupiah. Oh, sorry. Jawabannya adalah C. Ada? Ya, C. Oke. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Jika X sama dengan 3, maka 35 ditambah X kuadrat min 3X plus 1 dipangkatkan setengah. Ini ya. Ini adalah pangkat 1/2 maksudnya. Dipangkatkan setengah. Adalah, oke, kita bahas ya bareng-bareng. Saya perjelas ya, ini adalah 1/2. Oke. Kita masukkan, kita ke sini ya, biar agak longgar nih. Kita masukkan X-nya adalah 3. 35 ditambah X kuadrat, berarti 3 dikuadratkan, kemudian dikurang 3 dikali 3, kemudian ditambah 1, nah ini semua dipangkatkan dengan setengah. Oke, kita operasikan dulu yang perkalian dulu ya, baru penjumlahan atau pengurangan. Jadi 35 ditambah 3 kuadrat, 9 dikurang 3 dikali 3, 9, kemudian ditambah 1, dipangkatkan setengah. Oke, 35 ditambah 9 dikurang 9 ditambah 1, yaitu 36. Adalah 36 dipangkatkan setengah. Ya, ingat ya, jika ada perpangkatan pecahan, ini adalah diakarkan yang pecahan bawah, kemudian dipangkatkan dengan pecahan yang di atasnya. Contohnya misalnya 2 pangkat 3/5. Ini berarti 2 pangkat 3 diakar dengan 5, gitu ya. Nih. Jadi kalau ada 36 dipangkatkan dengan setengah, maka 36 dipangkatkan dengan 1 diakarkan 2. Jadi sama aja ya dengan 36 akar 2 sama dengan 6. Jawabannya adalah A. Baik, selanjutnya soal nomor 7. Jika X adalah 1/60 dan Y adalah 60%, maka apakah X lebih besar dari Y, X lebih kecil dari Y, X sama dengan Y, X dan Y tidak dapat ditentukan, atau X kuadratnya, mungkin ini maksudnya lebih besar dari Y. Jadi X adalah 1/60. Ya sudah, kita operasikan aja bahwa X adalah 1 dibagi 60. Itu adalah, ya sudah, sama dengan 0,0166 dan seterusnya 67 ya. Kemudian Y-nya adalah 60%, yaitu 60 dibagi 100 adalah 0,6 ya. Pasti jadi jawabannya adalah X lebih kecil daripada Y, karena 0,016 itu lebih kecil daripada 0,6. Jawabannya adalah B.
Soal nomor 8, sederhanakanlah persamaan X plus Y kali X min Y dibagi Y kuadrat min X kuadrat. Ya, ini jadi gini. Jadi kita ingat kembali ya, ketika kita SMP atau SMA dulu, ada pecahan seperti ini, Y kuadrat min X kuadrat, ini dapat didefinisikan sebagai Y plus X, gitu ya. Kemudian Y min X, gini. Y min X. Bagaimana pembuktiannya kalau ini dijabarkan seperti ini? Ya ini, Y kali Y sama dengan Y kuadrat. Kemudian Y kali min X min YX, kemudian X dikali Y, positif X dikali positif Y, positif XY atau positif YX, kemudian positif X dikali positif Y, negatif X kuadrat. Nah, jadi kita sederhanakan, min YX plus XY, ini sama aja ya, mau XY atau YX sama aja, ini dihapus. Jadi ini 0 ya, min XY plus XY ini 0. Jadi hasilnya adalah Y kuadrat min X kuadrat. Nah, ini adalah pembuktian dari bahwa Y kuadrat min X kuadrat ini dapat dijabarkan sebagai Y plus X dikali X min Y. Jadi kalau disederhanakan, kita ke sini ya. X plus Y, kemudian X dikali X min Y, kemudian dibagi dengan ini. Karena ini adalah penjabaran dari Y kuadrat min X kuadrat, supaya ada yang dicoret ya. Y plus X, X, kemudian Y min X. Ada yang sama untuk disederhanakan, ada yang bisa dicoret-coret. Ini yang sama, X plus Y, Y plus X. Ini sama. Ini apakah bisa dicoret? Enggak. Kenapa nggak bisa dicoret? Di sini karena ini X min Y, ini Y min X. Itu artinya berarti positif X min Y, kemudian yang ini adalah positif Y min X gitu. Atau kalau mau X-nya duluan berarti itu sama dengan X min Y, kemudian yang ini adalah min X. Ini ya, min X ya. Kemudian positif Y gitu. Jadi ini tidak bisa disederhanakan sebagaimana yang pertama. Jadi di sini adalah X min Y dibagi X plus Y. Ada? Oh, nggak ada. Jadi kita sederhanakan lagi. Di mana ya ruangnya? Di sini. Maaf ya, coret-coretan. Nanti semoga suatu saat saya bisa beli tab ya, supaya bisa nulis di layar. Ini sekarang saya pakai mouse, jadi agak susah sekali. Untuk bisa dicoret atau ketemu jawabannya, kita keluarkan, kita buat sama. Gimana cara buat samanya? Ya ini dibuat X min Y. Ini dibuat X min Y. Gimana caranya buat X min Y? Oke, kita tulis dulu ya. X min Y. Kemudian per X min Y. Gimana caranya, kan ini min X plus Y. Kok mau dibikin X min Y gitu? Ya ini kan gini ya. Nah, kalau kayak gini berarti ininya sama kan? Min X dikali positif Y. Ya benar kan? Min kali X sama dengan min X, min kali min Y sama dengan positif Y. Nah, apakah sama? X min Y akhirnya? Ya sama. Jadi ini boleh dicoret. Kemudian ketemunya minus doang. Iya, minus aja, berarti sama dengan ini 1 doang kalau nggak ada apa-apanya, dan ini 1. Berarti 1 per min 1 sama dengan ya min 1. Ada jawabannya B. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 9. Jika A min B sama dengan 50 dan A per B sama dengan 2/4, berapakah B min A? Oke, kita
seperti di soal berikutnya, nanti kita akan substitusikan dari persamaan 1 ke persamaan 2. Kita buat persamaannya dulu ya, bahwa A min B sama dengan 50. Kemudian A per B itu sama dengan 2/4. Kok saya kayak rasanya nggak perlu nulis ya? Ya, A per B sama dengan 24. Oke, kita tulis aja di sini. A per B maksudnya sama dengan 2/4. Kita kali silang ya, supaya bisa menemukan angka-angkanya. Jadi A dikali 4 sama dengan 4A. Itu sama dengan 2 dikali B, 2B. 4A sama dengan 2B. Bisa disederhanakan? Bisa. 4A sama dengan 2B. Sama-sama dibagi 2. Berarti 2A sama dengan B. Atau biar nggak pusing nih. Jadi B sama dengan 2A. Gitu. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 1, terserah deh. Mau yang persamaan 1 yang mana, persamaan 2 yang mana. Oke, ini udah ketemu nih, B-nya sama dengan 2A. Kita masukkan ke yang ini, ke persamaan yang pertama. A dikurang B sama dengan 50, B sama dengan 2A, berarti masukkan B-nya ke yang persamaan ini. Kita langsung ya masukkan A min B, nggak apa-apa deh saya tulis ulang, sama dengan 50. Oke, A-nya ada nggak ada? A min B-nya sama dengan 2A. Ya kan? Ini B-nya sama dengan 2A. Sama dengan 50. Oke. A min 2A sama dengan min A. Ya. 1A min 2A gitu ya. Jadi min 1A atau min A sama dengan 50. Jadi A sama dengan min 50. Ini baru ketemu A-nya doang nih, min 50. Kemudian cara nemuin B-nya gimana? Boleh pakai ini, nemuin B-nya boleh pakai ini. Karena rumus yang sederhana ini aja deh. Mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang ini juga boleh. Terserah. Tapi saya pengen pakai yang ini aja karena sederhana. Jadi B sama dengan 2 dikali A-nya sama dengan min 50. Jadi A-nya sama dengan 2 kali min 50 min 100. Yang ditanya adalah B dikurang A. B dikurang A sama dengan B-nya adalah min 100 dikurang A-nya adalah min 50. Sudah dikurang lagi, berarti positif dong, min 100. Sudah dikurang lagi, berarti positif ya, positif 50. Punya hutang 100 ditambahin 50, berarti sisa hutang 50. Jadi jawabannya minus 50. Ada jawabannya? E. Soal nomor 10. Jika diketahui A sama dengan 5, B sama dengan 4, dan X sama dengan 2A plus 3B dibagi AB, berapakah nilai A plus B dibagi X? Oke, kita tulis ya bahwa X sama dengan 2A ditambah 3B per AB. Ini untuk nyari X nih. Kenapa? Karena ditanya ini ada X-nya. Kalau A-nya kan sudah ada nih. A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 4. Lalu X-nya berapa? Masukin ke persamaan yang ini. Gampang sekali kok. 2A 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian 3B, 3 dikali 4 sama dengan 12. Ditambah ya ini ya. Ditambah 12. Kemudian A kali B, 4 dikali 5 sama dengan 20. Sama dengan 22 dibagi 20. Gitu ya. Kemudian
Apakah mau disederhanakan? Boleh disederhanakan jadi 1,1 juga boleh, tapi kalau nggak disederhanakan nanti juga dimasukkan langsung saja juga boleh. Nanti langsung dioperasikan ke sini, X-nya berarti 22/20. Boleh? Boleh. Kalau mau disederhanakan juga boleh. Saya pilih yang disederhanakan aja deh, biar nanti nggak pusing. Oke, kemudian A ditambah B itu sama dengan 5 ditambah 4 gitu kan, 9 dibagi X-nya sudah dapat nih 1,1, 9 dibagi 1,1 sama dengan 9 dibagi 1,1. Pilihan jawabannya kalau nggak A, C ya. Kalau udah jauh gini, kalau udah deket gini kita harus hitung ulang. Tapi kalau misalnya pilihan jawabannya jauh, misalnya ini 1,15 gitu, ya sudah nggak perlu dihitung ulang, tinggal 9 dibagi 1 ya 9, tapi kan ada sisa satunya, pasti jawabannya 8 gitu, jadi nggak perlu hitung ulang. Kecuali kalau ini 9 dibagi 0,8, pilihan jawabannya dari B ke E, nggak usah dihitung ulang, langsung 8, karena ini nggak sampai 1, jawabannya adalah D maksudnya, bukan 8D, dan karena ini 0,8 nggak sampai 1, jadi 9 dibagi 0,8 ya nggak usah dihitung ulang gitu, kemungkinan besar jawabannya yang mendekati adalah 11 gitu. Tapi kalau ini 9 dibagi 1,1, pilihan jawabannya adalah A dan C. Jadi kita hitung ulang ya. 9 dibagi 11 adalah 8,18. Jawabannya adalah C. Soal nomor 11. 11 dikali 9 dibagi 99 dikurang 0. Aduh. Semoga pertanyaannya gampang-gampang ya seperti ini ya. Ini kayaknya nggak perlu pembahasan deh, sudah bisa ya. Ini 0, ini pengurangan, jadi diselesaikannya nanti saja. Jadi 11 dikali 9, 99. Kemudian dibagi 99. Kemudian dikurang 0. Sama dengan 99 dibagi 99, 1 dikurang 0. Sama dengan 1. Jawabannya adalah B. Ya, semoga soalnya gampang-gampang ya seperti ini. Selanjutnya soal nomor 12. 6 dikali 7 dibagi 3 dikurang 5. Kenapa ini soalnya mudah-mudah ya? Ya udah deh, nggak apa-apa, tetap kita kerjakan meskipun saya rasa teman-teman jauh lebih expert daripada saya ya. 6 dikali 7 42. 42 dibagi 3 ini sama dengan 14. 14 dikurang 5. 9. Ya, jawabannya adalah A. Soal nomor 13. Masih sama ya, tapi nggak apa-apa, kita kita tetap kerjakan. 9 kali 2 kali 7. 126 dikurang 65 dikurang 40. Sama dengan 21. Ini mungkin soal untuk mengecoh aja ya, karena bisa jadi ini langsung di operasikan ya. Tapi ya oke lah. Ya kalau soal nomor 14 ini soal mengecoh ya, jadi jangan sampai kita 3 ditambah 16 dulu baru dikali 0,375. Kita operasikan dulu 16 dikali 0,375, karena ini perkalian dulu baru penjumlahan. Jadi 16 dikali 0,375 sama dengan 6. 16 dikali 0,375 sama dengan 6. Kemudian baru ditambahkan dengan 3 sama dengan 9. Jawabannya adalah D. Soal nomor 15. 455 dikali 45 dibagi 455 dikurang 3. Semoga nanti soalnya kayak gini ya. 455 dikali 45 dibagi 455 dikurang 3. Ya, ini boleh dicoret karena sama. Jadi 45 dibagi 1, 45 dikurang 3, 42. Jawabannya B. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga pembahasan kita di tes kemampuan numerik. Kita berjumpa lagi ya di video selanjutnya. Insya Allah di tes deret angka. Terima kasih teman-teman semua. Sehat selalu dan semoga dilancarkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.